Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas TPB 63. Di sini kami akan membahas penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. Pasti salah satu dari kalian ada yang belum tahu kan apa itu hukum Bernoulli? Yuk simak video kami. Untuk hukum Bernoulli sendiri adalah bunyi hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Perlu diketahui bahwa hukum Bernoulli hanya bisa diterapkan pada zat cair mengalir dengan kecepatan yang berbeda-beda melalui sebuah pipa. Hukum ini pada intinya menekankan bahwa suatu tekanan akan menurun apabila kecepatan aliran fluida mengalami kenaikan atau peningkatan. Hukum ini diambil dari buku yang dikarang sang penemu berjudul Hydrodynamica. Hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sang ibu bernama Dorothy Falkner dan ayahnya bernama Johann Bernoulli, yang merupakan seorang kepala matematika di Groningen. Hingga muncullah hukum Bernoulli yang diciptakan oleh anak kedua dari 3 bersaudara ini. Singkat cerita, keberhasilan Bernoulli mempublikasikan hasil penelitian terkait fluida mekanis menjadi awal perkembangan ilmu pengetahuan. Bernoulli menjelaskan dasar teori kinetik gas dan hubungannya dengan hukum Boyle. Melalui penelitian itu, Bernoulli menjelaskan mengenai gaya angkat yang muncul di pesawat hingga bisa membuatnya terbang di udara. Berikut adalah rumus hukum Bernoulli. Persamaan Bernoulli yaitu P plus 1/2 rho V pangkat 2 plus rho GH sama dengan konstan, atau P1 plus 1/2 rho V 1 pangkat 2 plus rho GH1 sama dengan P2 plus 1/2 rho V 2 pangkat 2 plus rho GH2. Keterangan P sama dengan tekanan dalam kurung N per M pangkat 2 atau PA. Selanjutnya rho sama dengan massa jenis fluida. V sama dengan kecepatan aliran fluida dalam kurung M per S. G percepatan gravitasi dalam kurung M per S pangkat 2. H sama dengan ketinggian pipa dari tanah dalam kurung M. Jadi apa tuh kincir air? Jadi kincir air ini adalah kincir yang menggunakan tenaga air bergerak sebagai sumber tenaganya. Sebuah poros yang dihubungkan ke poros roda, kemudian digunakan untuk menyalurkan tenaga dari air melalui sistem roda gigi dan roda penggerak ke mesin-mesin kerja, seperti batu kilangan untuk menggiling jagung. Kincir air ini biasanya dibangun di samping aliran atau sungai untuk digunakan sebagai sumber air. Seringkali pasokan ini ditingkatkan dengan pasokan perlombaan pabrik dan bendung untuk membantu mengatasi masalah permukaan air musiman yang berbeda. Banyak bendungan yang terlihat di sungai saat ini pada awalnya dibangun untuk membantu mengontrol ketinggian air kincir air. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja kincir air ini? Jadi cara kerja kincir air ini cukup sederhana, yaitu energi kinetik dari derasnya aliran air mengenai bilah atau sudu pada kincir. Kemudian sudu yang terkena aliran air akan bergerak menggerakkan kincir yang berputar pada porosnya. Kincir yang berputar merupakan energi mekanik. Selanjutnya barulah energi mekanik atau putaran kincir tersebut dapat ditransmisikan untuk menggerakkan alat atau perangkat lainnya. Untuk pemanfaatan, kincir air dapat dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu sebagai media mengangkat air, untuk keperluan irigasi, sebagai penggerak penggilingan hasil dari pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air. Namun saat ini kincir air juga dapat digunakan sebagai objek wisata. Sudah banyak di daerah pedesaan yang membuat kincir air bukan untuk irigasi atau penggilingan, melainkan sebagai wisata. Berikut kelebihan kincir air. Bisa menjadi alternatif listrik untuk penggunaan barang-barang elektronik. Bisa menggunakan listrik kapan saja dan bisa digunakan terus-menerus sehingga tidak perlu lagi cemas jika akan habis.
listrik karena listrik yang digunakan berasal dari kincir air yang terus bergerak. Berikut kekurangan dari kincir air. Banyaknya listrik bergantung pada derasnya air, dan semakin kencang kincir berputar, maka akan semakin banyak tenaga listrik yang didapat. Berlaku juga sebaliknya, jika air tenang dan tidak adanya arus, maka tidak bisa menggerakkan kincir air sehingga tenaga listrik tidak dapat diperoleh. Itulah pembahasan dari kelompok kami. Jangan lupa untuk like dan share ke kerabat kalian ya. Sekian, terima kasih.